Halo and welcome to iTech Live. Dan dalam video kali ini, sesuai janji gue di video sebelumnya, gue akan ngasih tau ke kalian nih beberapa fitur yang menurut gue menjadi fitur unggulan atau bisa juga menjadi alasan kalian untuk upgrade ke iOS 16 nanti, officialnya di bulan September atau public beta versionnya di bulan Juli. So, ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang ketinggalan atau mungkin yang nonton video ini saat public betanya udah naik gitu ya, kalian bisa ikutin tutorial gua sebelumnya untuk naik ke iOS 16 beta karena kurang lebih metodenya sama. Jadi kalian bisa ikutin metode dari video yang udah gua share sebelumnya untuk yang mau nyobain ke iOS 16 beta. Dan oke lah, tanpa berlama-lama, ini dia fitur terbaik di iOS 16 versi iTech Live. Nah, yang pertama adalah customizable lock screen. Seperti yang gua udah bilang pada video sebelumnya, di update iOS 16 ini punya improvement terbesar sepanjang sejarah Apple untuk di bagian lock screen-nya nih, yang dimana kita bisa custom bikin multiple lock screen, persis banget UI-nya kayak Apple Watch. Di sini kita bisa pilih sesuai tema yang sudah disediakan oleh Apple, template-nya mulai dari foto-foto kita atau foto shuffle dari galeri kita, jadi nanti dia kayak slideshow gitu. Kita juga bisa set yang weather and astronomy di sini, kemarin juga udah gue jelasin. Lalu untuk emoji juga bisa kita pilih sesuai emoji pilihan kita. Begitupun juga untuk font di jamnya. Lalu di bagian atasnya ini ada untuk hari dan tanggal bulan juga bisa kita rubah. Begitupun juga untuk fontnya juga. Dan kita bisa rubah juga di sini untuk fitness, kalender, schedule, reminder, stok dan lain-lain. Dan di bagian bawahnya ini juga udah ada widget yang nantinya akan diupdate sama Apple dan juga para developer aplikasi pihak ketiga biar bisa munculin widget di sini. Dan ini untuk patternnya ya, bisa kita pilih juga, dan kita juga bisa pilih emojinya, mau kita tambahin tinggal tambahin aja, maksimalnya 6. Kalau misalnya udah, kita langsung aja done di sini dan kita udah bikin wallpaper sesuai dengan emoji yang kita inginkan. Ini kita bisa rubah untuk font jamnya, lalu untuk warnanya juga, jadi bisa lebih fleksibel untuk menyesuaikan desain atau warna dari tema wallpaper di iPhone kita. So, pastinya kalau misalnya beda background wallpaper, settingan untuk font jamnya, warna jamnya juga bisa berbeda. Tinggal kita sesuaikan aja seperti ini. Very nice. Dan kalau kita lihat di bagian home screen-nya, ini punya wallpaper tema yang sama kayak di lock screen. Kita juga bisa bikin backgroundnya itu jadi lebih blur. Caranya kita tinggal masuk ke setting, lalu kita masuk ke wallpaper, lalu di sini nih kita tap aja. Nah, di bagian bawahnya ini kita bisa rubah juga nih untuk warna-warnanya atau kita ganti foto juga. Nah, untuk bikin blurnya di bagian bawah sini, legibility blurnya kita tap, dan saat udah on dia udah blur, tinggal kita done. Lalu kita keluar dan dia sudah berubah menjadi blur. Mantap sekali. Nah, yang kedua adalah music widget and notification. Sekarang pindah ke bagian bawah sini. Ya, kalian bisa lihat di sini tampilannya ke bawah sini, dan kita benar-benar bisa langsung skip atau pause ya kayak biasa lah ya, atau pengen kita AirPlay juga bisa. Dan nah nih, kalian bisa lihat di sini untuk notifikasinya juga dia muncul di bagian bawah sini. Sebenarnya gue tahu sih kenapa alasan Apple mindahin ke bagian bawah sini, karena pada saat kita ngegrip iPhone kita, kalau dia muncul di bagian atas kita kan harus ada effort sedikit untuk nge-reach-nya. Nah, harusnya dengan dipindahkannya music widget dan notification di bagian bawah, kita jadi lebih mudah untuk nge-reach-nya dengan ibu jari kita. Dan ini bisa kita pinch kayak gini aja kalau misalnya kalian pengen tampilan lock screen-nya tetap clean gitu ya, nggak terlalu ngegangguin. Kayaknya ini Satria bawel banget sih nih, tinggal gue pinch aja deh. Emang enak loh kena fitur iOS 16. What? Berikutnya adalah Face ID unlock. Sekarang udah bisa landscape, cuman sayang banget gue nggak bisa peragain ini sekarang karena saat ini baru support untuk di seri iPhone 13. Seriously, I have no idea apakah kedepannya nanti bakalan kompatibel dengan iPhone 12 Pro atau iPhone di bawahnya mungkin ya, karena memang komponen TrueDepth kamera sensor yang digunakan pastinya berbeda, dan semoga aja nanti support juga untuk seri iPhone 12 ke bawah, nggak hanya untuk iPhone 13. Lalu berikutnya sekarang di iOS 16 kita udah bisa ngelihat password WiFi nih. Kalian masuk aja ke WiFi setting kalian, di sini ada password, dan kalian kalau tap itu udah langsung muncul di sini untuk passwordnya. Gunanya buat apa nih? Kalau misalnya kalian lagi di cafe nih, udah nanya password, atau lagi di hotel nanya ke mbak-mbak terus tahu-tahu kalian lupa gitu kan, passwordnya tadi apa
apa ya, terus temen kalian juga pengen baru join gitu. Nah, kalian bisa ngelihat password wifi-nya di sini. Berikutnya untuk AirPods, kini settingannya dia udah nggak harus ribet menjelajah ke bagian Bluetooth lagi, tapi dia akan muncul di bagian home setting kalian di bawah account iCloud kalian di bagian setting sini, dan bisa kalian tap. Di sini kita bisa lihat ya, ini sama banget UI-nya kayak normally menu AirPods pada bagian Bluetooth. Jadi sekarang kita bener-bener ngecek Bluetooth itu hanya untuk yang terkonek ke iPhone kita aja. Untuk settingannya kita bisa langsung rubah dan customize di bagian sini. Menurut gue ini guna banget karena gue cukup sering menggunakan AirPods, dan menurut gue kalau misalnya kita ngedive ke settingan Bluetooth itu terlalu dalam banget sih hanya untuk merubah settingan pada AirPods. Berikutnya adalah keyboard haptic, dimana di iOS 16 ini kalian bisa nge-enable untuk haptic pada keyboard kalian. Cara tinggal masuk ke setting lalu cari ke sound and haptic. Di sini di bagian bawah ada keyboard feedback. Nah, ini kita bisa nyalain untuk sound atau sekaligus sama hapticnya. Once ini keduanya udah nyala, saat kita typing di keyboard kita, ini akan kerasa vibrate-nya gitu. Dan ini vibrate-nya khas haptic feedback-nya iPhone ya, yang dimana dia menggunakan komponen Taptic Engine. Dan ini berguna banget kalau misalnya untuk teman-teman yang suka typo ngetik di iPhone atau kadang nggak kerasa gitu ya, teksnya itu udah kepencet atau belum kepencet atau nggak sengaja double tap gitu, ini akan sangat berguna banget. Nah, sebelum kita lanjutin video best iOS 16 fiturnya, gue mau sharing sedikit nih sama kalian. Tentu kita sebagai kaum milenial pastinya punya manajemen finansial yang berbeda-beda dong. Mungkin ada yang memang udah rapi dan efisien, tapi mungkin juga masih ada yang berantakan dan masih boros untuk ngatur pengeluarannya. Karena ya sekarang gue rasa kita memang udah saatnya untuk bisa mengatur keuangan pribadi, dari pengeluaran sampai bisa nabung lebih banyak, yang tentunya untuk mewujudkan wishlist atau goals masing-masing. Nah, gue punya strateginya nih untuk bisa ngebantu dan ngelola keuangan dengan cara yang praktis, otomatis, dan gratis pastinya. Kenalin nih aplikasi Finco. Yap, cuma butuh satu aplikasi ini aja untuk mengatur semua manajemen keuangan kalian. Kalian bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Selain bisa tracking keuangan secara otomatis, di aplikasinya ini juga bisa ngebantu untuk menyederhanakan manajemen keuangan kalian dengan banyak fitur, mulai dari penganggaran yang fleksibel, audit transaksi, analisis visual, hingga manajemen untuk pembayaran atau tagihan yang akan datang. Ada juga nih fitur baru dari Finco yang di sini namanya Target. Nah, ini guna banget untuk achieve tujuan keuangan sesuai yang kita harapkan. Contohnya, kalian lagi pengen banget beli atau upgrade ke iPhone 14 yang akan dirilis di akhir tahun ini, tapi baru pengen doang. Duitnya belum ada, baru rencana mau ngumpulin dulu duitnya. Nah, fitur ini akan banyak ngebantu banget buat menghitung berapa banyak nih uang yang kalian punya, dan progresnya juga untuk ditabung sampai nanti target kebutuhan untuk beli iPhone 14-nya nantinya bisa tercapai. Dan tentunya juga kalian nggak perlu khawatir, karena Finco pastinya sudah terdaftar dan diawasi oleh Kominfo dan Asosiasi Fintech Indonesia. Aplikasi Finco menggunakan sistem keamanan berstandar militer yang banyak digunakan oleh bank internasional. So, tenang aja. Kini ngatur pengeluaran emang jadi lebih gampang rasanya kalau pakai aplikasi Finco. Kayak gue nih, biasanya gue sebelumnya tuh ada aja pasti tiap bulan keluar jutaan rupiah untuk beli gadget atau aksesoris-aksesoris yang sebenarnya emang nggak penting. Awalnya gue nggak ngerasa kayak apakah gue boros atau bagaimana, tapi pas gue lihat-lihat totalnya kalau dijumlahkan lumayan juga nominalnya. Untung aja nggak ketahuan istriku. Maksudnya untung aja ada aplikasi Finco. Setelah gue pakai fitur budgeting fleksibelnya Finco, perlahan-lahan gue mulai bisa ngontrol dan nurunin tuh pengeluaran yang dimana sebelumnya gue biasa beli gadget atau aksesoris-aksesoris, ya jajan-jajan yang berlebihan lah. Dan lama-lama nantinya gue akan disiplin sendiri dan lebih hemat. So, thank you Finco. Dan oh ya, ada yang menarik nih, setiap kalian ngajak teman untuk registrasi Finco, kalian akan mendapatkan reward sampai Rp50.000. Malah kok cuan ya. So ya, marilah kita menjadi milenial cerdas finansial bersama Finco. So, saya kembalikan ke video fitur iOS 16. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang menggunakan fitur iMessage pada iPhone-nya, sekarang kalian bisa mengedit nih tulisan yang misalnya sudah kalian kirim seperti ini. Kalian bisa langsung edit chatnya. Oke, ini udah delivered ya. Kita edit. Nah, ini kalau misalnya typo gitu kan ke atasan, ke rekan kerja, daripada terjadi misinformasi, jadi kalian nggak usah nulis sorry typo atau bagaimana gitu kan. Dan kalian juga bisa unsend nih
unsend ini bukan delete yang cuma di kita doang, di dia tetap kelihatan, tapi bener-bener iMessage-nya, teksnya di sini bener-bener bisa hilang. Tapi sayangnya ini cuma bisa bekerja untuk misalnya ke lawan bicara kalian yang memang udah update ke fitur iOS 16. Kalau misalnya teman iMessage kalian masih di iOS 15, iOS 14, teks kalian akan tetap kebaca, jadi dia hanya hilang di kita aja. Nah, berikutnya adalah live text, yang dimana sekarang itu kita udah bisa melakukan live text tapi di video, bukan di foto lagi. Sebentar saya cari misalnya kayak di sini deh. Nah, misalnya ini video kan lagi jalan nih. Nah, ini adalah video kemarin kita naik ke iOS 16. Kita tinggal zoom aja di sini dan pilih teks yang mau kalian copy. Misalnya update-nya di sini atau teks di bagian bawah sini deh yang panjang. Kita tinggal sorot aja ke bagian bawah sini. Oke, kalau udah kita copy dan kita bisa langsung pindahin ke notes gitu misalnya, atau kalian mau kirim as a message ke manapun. Mantap sekali ini, berguna banget. Berikutnya adalah fitur visual lookup, dimana fitur ini yang kemarin gue bilang ya pada saat di tutorial naik ke iOS 16, kita bener-bener bisa memisahkan subjek dari backgroundnya secara instan kayak gini aja. Tinggal kita hold, lalu bisa langsung kita drag ke notes, atau mungkin kita drag ke Instagram DM atau ke iMessage juga bisa. Dan ini untuk bisa berbagai objek ya, manusia, hewan, atau apapun lah itu. Dan ini bener-bener kita juga bisa memindahkan subjeknya nih. Nah, misalnya ada 2 orang kayak gini nih, kita tinggal tarik aja langsung kayak gini. Dan kalau kita lihat ini croppingannya cukup rapih ya. Hopefully nanti di next stage beta berikutnya ini bisa lebih rapih lagi. Entah dia ngebacanya dari contrast based, contohnya kayak kucing ini bener-bener rapih banget untuk maskingannya. Dan walaupun banyak kayak begini tuh 4 orang ya kan, ini juga bener-bener bisa kalian tarik nih. Jadi kalian bisa pakai untuk stiker tuh kayak gini, keren kan? Dan proses ini hanya memakan waktu sepersekian detik. So makanya kenapa gue sangat takjub dengan fitur ini, karena ini ngebantu banget buat kalian yang suka cropping editing foto di iPhone kalian. Nah, berikutnya pada menu foto juga kita bisa melakukan copy preset editing. Misalnya di sini saya ambil sampel foto, saya iseng aja di sini lagi foto keyboard. Misalnya di sini saya edit nih, exposure-nya naik segini, balance-nya segini, lalu untuk kontrasnya saya naikin segini. Dan kalau udah saya oke, lalu tap yang triple dot di kanan atas sini, terus kita pilih yang copy edits. Nah, misalnya kalian ada berbagai macam foto nih dengan lighting yang sama, terus subjek yang sama, atau objek yang sama, kalian bisa langsung pilih fotonya, tap titik 3 di sini, lalu kalian pilih yang paste edits, dan dia akan menyesuaikan editannya sama. Jadi kalau misal kalian punya berbagai macam foto, lagi liburan kemana-mana dan kalian pengen edit, kalian nggak perlu adjust satu-satu lagi, kalian bisa paste preset editan kalian. Lalu berikutnya masih pada foto galeri, dimana kalau misalnya kita nge-delete foto gitu ya, kayak kita delete, dia akan masuk ke recently delete di bagian bawah sini. Dan sekarang tuh udah ada autentikasi Face ID atau untuk akses ke hidden foldernya. Jadi nggak sembarangan orang bisa lihat untuk recent delete di iPhone kita. Dan ini nggak cuma Face ID tapi passcode juga bisa ya. Jadi untuk teman-teman pengguna iPhone yang memang belum ada Face ID-nya, tetap bisa akses fitur ini. Misalnya di iPhone 8 atau 8 Plus series. Sebentar saya akses dulu untuk Face ID-nya. Nah, sudah terbuka di sini, dan ini adalah recently delete kita. Kalau misalnya kita pengen delete all, langsung aja kita delete all di sini, dan once kita back, saat dia mau masuk dia akan minta akses kembali. Very nice. Nah, berikutnya kalau misalnya kalian masuk ke browser di iPhone kalian pasti buka multiple tabs, dan kadang tuh tabnya bisa 20, 30 atau berapa lah ya. Nah, kalau misalnya kalian lagi akses untuk multitasking tab Safari di sini, kalian bisa pin page yang kalian inginkan nih. Misalnya yang ini, atau jangan deh yang ini aja, situs Apple, karena ini penting. Gue pengen tetap bisa quick access halaman website ini, gue tinggal pin tab aja, nanti dia akan muncul di bagian atas sini. Jadi kalau misalnya kalian punya tab baru gitu ya, kayak gini, lalu kalian tab lagi sampai banyak ke bawah, kalian tetap ada tab yang dipin di bagian atas ini. Jadi saat kalian masuk ke multitasking tab Safari, kalian tetap bisa ngelihat halaman website yang udah kalian pin, dan ini sangat berguna banget. Oke, segitu aja sih paling untuk best feature so far di iOS 16 yang menurut gua ini berguna banget dan cukup
worth it lah untuk memutuskan upgrade atau enggaknya di iOS 16. Karena selain fitur-fitur yang udah gue bahas tadi pun, tentunya di iOS 16 ada improvement untuk security, baterai performance, dan lain-lainnya. Tentu masih ada banyak sekali yang enggak gue bahas di fitur iOS 16 ini, seperti fitur spotlight search yang pindah ke bagian patch dot sini, lalu fitur fokus dan lain-lainnya. Hopefully nanti kita akan bahas berikutnya pada saat public betanya sudah rilis atau mungkin saat official versionnya sudah rilis. Bagi teman-teman yang mau nambahin fitur terbaik iOS 16 favorite kalian, bisa tulis komentar di bawah sekalian ngelengkapin isi konten dalam video kali ini, biar teman-teman yang lain juga bisa baca referensi fitur iOS 16 dari kalian. So please like, comment, and share this video, and thank you guys for watching. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.